kreatif. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di webinar Semarak Siswa Berbagi seri 2 sesi 1 yang dipersembahkan oleh tim kreatif Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan Jumat 4 Februari 2022 secara online melalui Zoom meeting. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ilmu, waktu luang, rizki, dan limpahan berkah untuk kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak. Bapak dan Ibu dan anak-anak hebat kami peserta workshop yang berbahagia hari ini, perkenalkan nama saya Prima Lydia. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan membantu kegiatan pada siang hari ini. Webinar Semarak Siswa Berbagi seri 2 sesi 1 ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan unjuk diri, prestasi dari anak-anak hebat kita, siswa-siswi SMA, SMK, SLB negeri, dan swasta secapdis Padang Sidimpuan dalam rangka berbagi pengalaman tentang saintek, humaniora, vokasi, organisasi, dan juga prestasi. Acara ini insya Allah akan terus dilaksanakan karena sudah mendapat banyak sekali dukungan dan perhatian dari berbagai pihak dan juga sudah menjadi percontohan bagi provinsi lain dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang serupa. Jadi mari kita tunggu dari sekolah mana lagi yang akan menunjukkan kreativitasnya ya. Jangan lupa Bapak, Ibu, dan juga anak-anak hebat peserta webinar kami ini agar mempublikasikan kegiatan kita ini di media sosial. Boleh dengan membuat Twibbon atau menge-share link Zoom-nya. Kemudian silakan di-share di media sosial sebanyak-banyaknya. Baik, untuk narasumber kita hari ini izinkan saya juga memperkenalkan yang pertama. Narasumber kita dari SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan atas nama Neni Aulia dengan guru pembinanya yaitu Bapak Muhammad Ali Sihotang SH dan Bapak Kepala Sekolahnya yaitu Bapak Dr. Andus Kardan. Kemudian narasumber kita yang kedua, anak kami yang hebat yaitu Nisa Salsabila, yaitu dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan. Guru pembinanya yaitu Ibu Sri Dona Rizky SPD dengan kepala sekolahnya Bapak Dr. Andus M. Taufik Hidayah. Kemudian yang terakhir narasumber kita yang ketiga, anak kita yang hebat yaitu Nur Ramadhani Zulputri. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Nopan, guru pendampingnya Ibu Rosani Gultom SPD dan Ibu Kepala Sekolahnya Ibu Siti Aminah MPD. Baik Bapak dan Ibu dan juga anak-anak peserta webinar kami yang berbahagia, untuk mengambil berkah dari acara ini, marilah kita berdoa yang akan saya pandu sendiri. Bapak Ibu berdoa masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak, Ibu, Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Panitia, kemudian Bapak Ibu dari Cabang Sidimpuan, kemudian Bapak Ibu Pembina, dan juga anak-anak hebat kami narasumber dan juga peserta, izinkan saya melanjutkan kegiatan ini yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya akan men-share screen saya. Untuk itu, saat mendengarkan lagu ini, kami harapkan agar seluruh peserta bersikap duduk tegap di kursi masing-masing.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh dalam keadaan duduk kembali sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu dan juga anak-anak kami peserta webinar hari ini, terima kasih masih dalam keadaan aktif dan juga bersemangat pada siang ini. Sebelum kita melanjutkan ke acara yang berikutnya, izinkan saya menyampaikan tata tertib kegiatan kita hari ini di webinar Semarak Berbagi 2 sesi 1. Yang pertama, webinar dimulai pukul 14 WIB, kemudian link Zoom sudah dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan sudah bergabung di room Zoom 15 menit sebelum webinar dimulai. Peserta diharapkan mengaktifkan kamera menggunakan latar jika mendukung. Kemudian peserta diharapkan berpakaian bebas, sopan, dan rapi. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Mikrofon dapat diaktifkan ketika sudah tiba sesi tanya jawab. Kemudian peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format yang sesuai, yaitu nama, underscore, asal sekolah. Kemudian room Zoom, room chat ya, akan dibuka selama webinar bagi peserta yang ingin bertanya agar mengetik pertanyaan di kolom chat dengan format nama, asal, narasumber keberapa, dan juga pertanyaannya apa. Sebelumnya, mohon maaf, kami mengingatkan kembali, Bapak Ibu boleh men-share kegiatan kita ini itu di media sosial Bapak Ibu, semuanya dan juga anak-anak kami. Baik, Bapak dan Ibu dan juga anak-anak kami peserta webinar yang berbahagia, mari kita melanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian arahan dan juga bimbingan yang akan disampaikan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan, yaitu Bapak Fahri Siregar Esos, yang juga sekaligus yang akan membuka acara kegiatan webinar Semarak Siswa Berbagi seri 2 sesi 1 pada siang hari ini, Jumat 4 Februari 2022. Kepada Bapak Fahri, kami persilahkan dengan hormat. Belum ada, Bu. Pak lagi ada tamu. Dilanjutkan aja ya. Makanya tadi saya konfirmasikan. Baik, terima kasih Bapak Sulaiman. Sepertinya masih ada kegiatan yang lain yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman. Baik, terima kasih Pak Sulaiman untuk informasinya. Berikutnya kita lanjutkan, Bapak Ibu, yaitu penyampaian motivasi, arahan, juga bimbingan, dan juga kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Tim Kreatif Sidimpuan, yaitu Bapak Sulaiman Saleh Harahap Eskom. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat sehat dan meringankan langkah kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun dalam dunia maya, dalam rangka peningkatan kompetensi diri kita masing-masing, yang dalam hal ini saat ini adalah dalam konteks peningkatan kompetensi siswa kita, sharing session siswa berbagi sesi 2. Nah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir. Nah, seyogyanya Pak Kepala Cabang Dinas menyampaikan kata sambutan harusnya di akhir. Saat ini kebetulan masih ada tamu sehingga belum bisa hadir, tapi tadi dikonfirmasi sebenarnya beliau tetap mau berkenan hadir untuk kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan memberikan support dan dukungan kepada anak-anak kita dalam meningkatkan kompetensi diri mereka, keberanian mereka dalam berperan sebagai seorang narasumber untuk yang kali ini, yang mana biasanya adalah sebagai siswa. Nah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita juga mau salawat salam yang kita harapkan sebanyak di hari kemudian. Nah, anak-anak kami sekalian yang narasumber maupun yang bukan narasumber, kegiatan kita ini adalah seri pertama dari sesi kedua yang baru mulai hari ini. Harapannya
kegiatan ini bisa diikuti dengan baik. Bapak Nanda yang jadi narasumber juga bisa lebih percaya diri, lebih pede. Kemudian Ananda yang belum berperan sebagai narasumber juga nanti kedepannya bisa sebagai narasumber gitu. Kemudian kegiatan ini akan berlangsung secara terus-menerus per minggu. Nah, atau disesuaikan dengan jadwal yang ada. Harapannya jangan hanya kebetulan pas penampilan sekolahnya saja diikutin. Pada saat ke sekolah lain juga bisa diikutin karena itu jadi bahan perbandingan pada saat kita tampil. Mungkin kelebihan kekurangannya apa pada saat rekan kita yang tampil apa, nah itu juga kelebihan kekurangan seperti apa. Nah, sehingga menambah wawasan dan kemampuan dari anak-anak sekalian. Karena kalau dari kita sendiri, nah itu kan kita udah tahu tuh kemampuan seperti apa. Tapi kalau kita ikutin dari yang lain, nah itu kan juga menambah lagi wawasan kita. Nah, bagi Ananda yang belum berperan sebagai narasumber, kalau memang ada potensi yang dirasa bisa disampaikan atau mau disampaikan, silakan sampaikan saja ke guru di sekolah atau nanti guru ke kepala sekolah. Nanti kita akan coba akomodir kegiatannya. Nah, harapan kita kegiatan ini bisa berjalan sepanjang tahun, tiap minggu sebagai bagian dari eh, potensi pengembangan potensi diri dari Ananda sekalian. Saya rasa demikian saja penyampaian dari saya atas nama seluruh panitia. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang pas, saya minta maaf. Ya, karena ini juga keterbatasan kondisi dan personil yang memang adalah guru-guru yang aktif di sekolah masing-masing dengan kegiatan masing-masing. Hanya di sela-sela waktu kita coba buat kegiatan ini. Ya, kalaupun ada nanti permasalahan bisa nanti disampaikan ke saya untuk bahan perbaikan untuk kita. Nah, yang jelas ke depannya kita bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman selaku Ketua Tim Kreatif Sidimpuan yang sudah menyampaikan arahan motivasinya. Semoga bisa diterima oleh anak-anak kami. Bagi yang belum berkesempatan menjadi narasumber, itu supaya bisa memacu prestasinya lagi, dan kami tunggu atensi dan perhatiannya supaya bisa ikut di sesi berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Tim Kreatif Sidimpuan. Berikutnya adalah mari sama-sama kita mendengarkan arahan ataupun kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, dan kebetulan ini alhamdulillah ketiga-tiga Bapak sekolah di sini, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah itu hadir di sini mensupport siswanya dan mensupport kegiatan ini. Yang pertama itu dari SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan, ada Bapak Dr. Andus Kardan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andus M. Taufik dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan, kemudian Ibu Siti Aminah MPD dari SMA Negeri 1 Kota Nopan. Baik Bapak, untuk kata sambutan kurang lebih 5-10 menit kami persilahkan kepada Bapak yang pertama, Bapak Dr. Andus Kardan dari SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Kami persilakan kepada Bapak. Halo. Baik, sudah Pak, sudah terdengar. Oke, dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas gangguannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, mari kita ucapkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat mengikuti webinar siswa kreatif di sesi 1 untuk sore ini. Kebetulan salah satu narasumber adalah siswa kita dari SMA Negeri Padang Sidimpuan sebagai narasumber yang berkaitan dengan kegiatan olahraga khususnya basket. Dalam hal ini kami dari pihak sekolah SMA Negeri Padang Sidimpuan mengucapkan terima kasih terutama kepada panitia yang melaksanakan webinar yang sudah bisa mengikut sertakan anak didik kita sebagai narasumber dalam kesempatan ini untuk siswa kreatif.
Tentu ini merupakan salah satu bagian untuk membuat siswa bisa tampil sebagai narasumber yang seyogianya. Kita selama ini mengikuti webinar-webinar bukanlah siswa tapi sebagai peserta. Ini merupakan satu kebanggaan. Mudah-mudahan acara seperti ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sulaiman tadi akan tetap berjalan setiap minggu dengan mungkin beberapa sekolah yang menampilkan kreativitas siswa, sehingga ini merupakan ajang yang baik untuk membina bakat dari siswa yang mungkin selama ini, apalagi masa pandemi, banyak gangguan-gangguan yang tidak bisa kita laksanakan untuk mengaktifkan kreativitas siswa di dalam kegiatan baik itu sistem akademik ataupun non-akademik seperti kegiatan-kegiatan olahraga lainnya atau seni yang lainnya. Di dalam hal ini kami dari SMA 3 Persimpuan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara ini akan tetap berlanjut dan kita sebagai kepala sekolah akan berusaha akan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk kreativitas siswa kalaupun bukan siswa kita yang tampil sebagai narasumber. Jadi harapan kita ke depan, mari kita ikuti acara ini. Mudah-mudahan ini merupakan pemacu motivasi dalam berkreasi bagi siswa, baik dia itu bersifat akademik ataupun non-akademik. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andus Kardan dari SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Baik, kita lanjutkan dengan Bapak Dr. Andus M. Taufik Hidayah dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama, saya mohon maaf karena situasi dan kondisi di mana saya bisa mengikuti kegiatan webinar ini. Pada saat yang bersamaan, saya juga harus mengisi materi di acara sosialisasi desa wisata yang ada di Kecamatan Sayur Tinggi. Jadi terpaksa menyampaikan kata-kata sambutan dilakukan di atas kendaraan. Pertama-tama pujian dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan rahmat iman, kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam acara webinar siswa berbagi sesi kedua, sesi pertama yang dilaksanakan oleh tim kreatif daripada Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan. Pertama, terima kasih kepada tim kreatif yang dalam hal ini dimotori oleh Pak Sulaiman, Ibu Prima, atas terlaksananya kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh siswa di dalam penggunaan media sosial, kemudian pemahaman para siswa di dalam mengikuti berbagai kegiatan, baik itu seminar. Mudah-mudahan melalui kegiatan webinar seri berbagi ini, siswa-siswi yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan kiranya dapat meningkatkan motivasi dari sharing yang dilakukan para siswa terhadap para narasumber, yang pada kesempatan ini salah satu daripada siswa
narasumber tersebut adalah siswa dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan. Kami sebagai kepala sekolah cukup berbangga, cukup memberikan satu apresiasi positif kepada tim kreatif atas berjalannya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat yang begitu besar bagi para siswa-siswi di Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan. Semoga ke depan kegiatan ini dapat berjalan lebih baik lagi di dalam mengeksplor daripada potensi-potensi para siswa yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pelaksanaan webinar pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi siswa-siswi yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Taufik Hidayah. Kelihatannya Bapak dalam perjalanan. Fi amanillah Pak, semoga sampai di tujuan dengan lancar-lancar saja dan kegiatannya juga berjalan dengan baik. Baik, amin. Baik, dengan Ibu Siti Aminah MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kotonopan. Kami persilahkan memberikan kata sambutannya, Ibu. Nah, baik. Terima kasih kepada Adinda Prima Lydia selaku pembawa acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, mari yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir pada webinar sore hari ini, dan ucapan terima kasih kepada adik-adik kami yang sudah berjuang sebagai garda terdepan untuk mengaktifkan yang namanya kreativitas di bidang informatika. Kami sangat berbahagia adik-adik dengan ikhlas, kerja keras, mampu mengembangkan melalui wadah tim TKI Kreatif Cabang Sidempuan. Nah, kemudian kepada Bapak Ibu Guru yang juga hadir pada webinar kita hari ini, ada yang sebagai pembimbing, ada yang sebagai pendamping, kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Dan yang teristimewa buat Ananda sekalian, dari 3 sekolah yang hadir sebagai narasumber, saya sangat mengapresiasi anak-anak kita yang sudah mampu menjadi narasumber pada sore hari ini. Dan kiranya anak-anak yang sebagai peserta pada pertemuan berikutnya itu sudah ada yang bisa menjadi narasumber. Jadi anak-anak kami yang hebat, yang sudah hadir di ruangan ini, baik dia sebagai peserta dari 3 sekolah, ataupun saya lihat banyak yang dari sekolah lain. Mari sama-sama kita mendukung. Hari ini 3 sekolah sebagai utusan, itu adalah kita. Siapapun yang menjadi narasumber, itu adalah kita. Satu rumah di Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan. Nah, baik, untuk mukadimah saya mengikut Bapak Kepala Sekolah yang terdahulu. Maklum saya hadir di yang terakhir. Tiada kata yang bisa saya ucapkan selain tim kreatif Cabang Dinas Sidempuan hebat. Mari sama-sama kita dukung. Kepada anak-anak ibu sekalian, dimanapun sekolahnya berada, saya mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Kiranya acara ini menambah wawasan Ananda semua, menambah kreativitas Ananda semua, dan membuka pengetahuan baru untuk modal masa depan. Nah, sekian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Tim kreatif Cabang Dinas Pendidikan Sidempuan hebat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti Aminah. Kata-katanya benar-benar menyentuh dan juga membuat kami, baik panitia, Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak semuanya semakin bersemangat.
Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dari 3 sekolah di sini itu sudah hadir menyempatkan waktu. Anak-anak Ibu baik yang narasumber ataupun peserta lihat bersama-sama bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah itu tidak membiarkan anak Ibu sendiri ke lapangan. Jadi mereka tetap mensupport semangat dan semakin percaya diri anak-anak Ibu. Baik Bapak Ibu dan anak-anak kami peserta webinar yang berbahagia, ini sudah tiba saatnya bagi kita sama-sama mendengarkan dan menyimak pemaparan yang sangat bermanfaat dari anak-anak hebat kita. Yang pertama narasumber pertama dari Prima, Pak Kacap sudah hadir. Pak Kacap dulu, Bu Prima. Oh baik, mohon maaf, sudah sama kita dengarkan informasi dari ke Bapak Sulaiman. Bersama-sama di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Fahri Siregar Esos selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan. Baik, kepada Bapak kami persilakan untuk menyampaikan Pak arahan bimbingan untuk kegiatan webinar Semarak Siswa Berbagi seri 2 sesi 1 pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pembimbing dari peserta didik yang menjadi narasumber dalam kegiatan siswa berbagai season kedua ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian sebagai peserta siswa-siswi yang peserta berbagi season kedua ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati para panitia yang sebagai narasumber kegiatan siswa berbagai season 2, dan yang saya hormati dan yang kami sayangi siswa-siswi SMA dan SMK baik negeri dan swasta yang berkenan hadir sebagai peserta dalam kegiatan siswa berbagi season 2 ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat dan keringanan waktu pada kita semua sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari yang akhir. Bapak Ibu yang kami hormati dan ananda sekalian, penguasaan akan teknologi informasi sudah harga mutlak untuk kita saat ini, di mana semua aspek kehidupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi standar dasar. Siswa sebagai generasi penerus diharapkan mampu menguasai dan menerapkan dalam semua aspek kehidupan di masa yang akan datang. Guru yang biasanya berdiri di depan, siswa saat ini mulai bertukar tempat dengan berdiri di belakang, menjadi pendukung kegiatan kreativitas yang dikembangkan oleh siswa baik secara individu maupun kelompok yang lebih dikenal dengan student center. Siswa harus mampu berkreasi, berprestasi, dan mampu menjadi pemimpin di kemudian hari. Oleh sebab itu, pembinaan dan pelatihan harus bisa menyiapkan siswa-siswi kita untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Melalui kegiatan siswa berbagi, di mana siswa berperan sebagai narasumber yang menjelaskan hal-hal yang tertentu atau menunjukkan keterampilan atau kemampuannya dalam bidang tertentu, sehingga bisa menjadi inspirasi dan motivasi kepada teman-temannya untuk berbuat yang sama atau jauh lebih baik. Kegiatan ini memang dilaksanakan oleh TKI Kreatif yang selama ini mendukung dan terus mendukung kegiatan dan program yang ada di cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan. Dinas Pendidikan Sumatera Utara juga dari Kemendikbudristek RI. Kegiatan yang memberikan pengaruh positif dan rasa motivasi yang tinggi kepada peserta didik
untuk memberikan atau menghasilkan yang terbaik dari potensi dirinya. Semoga kegiatan ini tetap bisa dilaksanakan atau bisa menjadi agenda siswa, agenda tahunan yang bisa berjalan sepanjang tahunan dengan bergantian menampilkan siswa-siswi yang berkemampuan hebat dari masing-masing sekolah. Terima kasih kepada tim panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Bapak, Ibu, kepala sekolah agar bisa mendukung pengembangan diri siswa dengan memberikan kesempatan dan ruang untuk siswa berkreasi, termotivasi untuk menghasilkan prestasi terbaik sesuai potensi peserta didik itu sendiri. Beri dukungan siswa untuk mengikuti kegiatan ini. Beri dukungan dengan mengajak warga sekolah lain untuk mendukung penampilan peserta didik kita. Dukungan sekecil apapun akan memberikan nilai yang besar kepada peserta didik, memberikan kepercayaan diri yang akan luar biasa sehingga peserta didik mampu memberikan penampilan terbaiknya. Bapak, Ibu, guru pembimbing diharapkan bisa membantu dan mendukung siswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan siswa dengan maksimal. Beri arahan bagaimana siswa tampil di depan, bagaimana menyampaikan paparan materi, bagaimana menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan sehingga mereka memiliki percaya diri yang bagus dan mampu tampil dengan penampilan yang luar biasa. Karena bagaimana penampilan mereka juga akan menjadi penilaian kepada Bapak Ibu dalam membina, menyiapkan dan membimbing siswa dalam berkreasi dan berinovasi, bahkan berkarya. Mulai dari yang kecil maka akan mencapai prestasi yang besar. Kalau tidak dimulai, bagaimana mungkin dapat prestasi yang besar? Jaga semangat membina, semangat membimbing. Kendala akan ada, tapi solusi juga pasti ada. Diskusi antar guru dan kepala sekolah akan menimbulkan suasana koordinasi yang baik. Jika perlu didiskusikan dengan kami dari cabang Dinas Pendidikan Sidempuan untuk mencapai prestasi kita. Ananda yang kami cintai, kepada Ananda yang menjadi narasumber, jangan langsung berbangga diri, tapi ini awal untuk menjadikan dirimu lebih percaya diri dalam menyampaikan materi, pengalaman atau hal positif lain dalam dirimu kepada orang lain. Sehingga dirimu menjadi paham dan biasa bertutur kata yang baik, berpenampilan yang baik, lebih menghargai kemampuan orang lain yang berbeda dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuanmu menjadi lebih baik. Mampu berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan bijak, tidak emosional dan tak terarah. Sehingga ke depannya dirimu akan menjadi pemuda-pemudi terbaik bangsa. Kepada Anda peserta yang saya banggakan, ayo kembangkan dirimu. Karena setiap orang punya potensi sekecil apapun itu. Bangkit, kembangkan, asah keterampilanmu agar bisa dan mampu seperti teman yang lainnya. Walaupun dengan keterampilan yang berbeda, jangan pernah merasa kecil karena setiap kita dilahirkan dengan potensi yang hebat dan berbeda. Permasalahan sebenarnya adalah mau tidak mengembangkan dirimu, minta bimbingan gurumu. Jika tidak mengerti atau belum paham, mereka akan bisa mengarahkan dirimu, menggali potensi dirimu, membina dirimu, dan menjadikan dirimu siswa yang hebat dan kemampuan yang beragam. Bapak Ibu yang kami hormati dan Ananda yang siswa-siswi yang kami banggakan, pada akhirnya ini semua adalah ikhtiar yang kita semua untuk berbuat terbaik dan mengembangkan potensi terbaik dari generasi penerus bangsa. Semoga usaha yang kita lakukan ini mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan bagi kita semua. Akhirnya kata atas kesalahan penyampaian akhirnya kami mengakhiri
sambutan kami ini. Mudah-mudahan para siswa-siswi saya dapat berkesehatan dan dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kami harapkan di wilayah Cabdis Sidimpuan ini bisa mencontoh apa yang telah diperbuat oleh siswa-siswi sebagai narasumber. Dan begitu sesuai dengan arahan kami tadi yang tersebut di atas. Kiranya ini dapat kita tindak lanjuti dan kita lanjutkan terus. Baik, barangkali dari ini narasumber kita dari sekolah A dan sekolah B dan sekolah C, dan ini semua nanti dari 69 sekolah kita harapkan nanti kita geler setiap sekolah menjadi narasumber setiap pertemuan kita. Inilah yang salah satu ajaran kita, salah satu arahan kita, dan salah satu yang kita harapkan bagaimana untuk mengembangkan potensi dari kreatif dari anak-anak kita di wilayah Cabdis Sidimpuan. Demikian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara siswa berbagi sesi kedua ini kami buka dengan secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahri Sirajan Esos selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga menyampaikan kata-kata motivasi sekaligus membuka acara webinar Semarak Siswa Berbagi seri 2 sesi 1 hari ini. Sangat banyak segala macam informasi dan motivasi yang disampaikan oleh Bapak. Guru biasanya menjadi narasumber belajar, sekarang siswa diberi kesempatan menjadi narasumber sehingga menjadi sumber inspirasi bagi siswa bahkan bagi guru tersebut. Terima kasih sekali lagi Bapak. Baik anak-anak Ibu, kemudian Bapak Ibu peserta webinar Semarak Siswa Berbagi seri 2 sesi 1 pada hari ini yang siang hari ini masih tetap aktif dan juga bersemangat. Tibalah kita saatnya untuk sama-sama mendengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu anak kami dari SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan, yaitu Neni Aulia, dengan temanya yaitu sharing bagaimana prestasi anak kita tersebut dalam olahraga basket, di mana guru pendampingnya di sini adalah Bapak Muhammad Ali Sihotang. Halo anak kami Neni. Halo. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Neni, sudah siap, Nak? Sudah Bu. Sudah, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada anak kami Neni Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Aulia, asal sekolah SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan panitia, dan saya sayangi teman-teman yang ikut Semarak Siswa Berbagi sesi 2. Di sini saya akan sharing tentang prestasi saya dalam bidang olahraga basket. Saya akan cerita pengalaman saya selama mengikuti ekskul basket. Nah, sebelum saya bercerita ke pengalaman saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana terjadinya ekstrakurikuler ini. Ekstrakurikuler bola basket SMA 3 Padang Sidimpuan atau yang dinamakan Black Rose Basketball. Berdirinya klub ini pada tanggal 12 Desember 2013. Nah, yang mendirikan Black Rose ini adalah salah satu siswa alumni SMA 3 Padang Sidimpuan juga. Di dalam ekskul ini, yang diutamakan adalah kedisiplinan dan karakteristik seorang siswa. Sejak 2013, Coach
mengajarkan murid yang masuk. Nah, untuk mencapai prestasi yang maksimal dengan pembinaan yang baik, coach mengajarkan kedisiplinan dan karakteristik ini. Dengan berjalannya waktu tahun ke tahun prestasi yang meningkat, baik di luar kota maupun di dalam kota. Di sini saya akan menceritakan alasan saya kenapa bisa nyaman dengan ekskul ini. Saya bisa nyaman dengan ekskul ini karena saya banyak mendapatkan hal positif dan bimbingan yang baik yang bisa mendukung saya dalam ekskul ini. Nah, event pertama saya pada tahun 2019, kami mengikuti 3x3 Honda Eka basketball. Pada saat itu lagi pandemi COVID. Nah, pada mengikuti event itu kami mematuhi prokes untuk menjaga kesehatan. Dan alhamdulillah kami mendapatkan juara 2 itu di kategori pelajar. Setelah event itu selesai, tak ada event lagi. Ya, dikarenakan pada saat itu lagi booming COVID. Jadi pada tahun 2020 saya menduduki kursi kelas 11. Nah, pada saat itu masih pandemik. Pada bulan 12 tiba, di tahun itu juga ada event Unity Cup 1 yang berada di Sibolga. Kami mengikuti event itu. Di situ ada kategori umur 23. Kami tak hanya melawan yang sekolah, banyaknya dari alumni dan kakak kelas juga ikut. Dan alhamdulillah kami di situ mencapai juara 1 kategori umur 23. Pada kemenangan itu saya sangat merasa bangga dengan teman-teman saya dan diri saya sendiri, dan tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada coach kami yang selalu mengajarkan kami untuk menjadi lebih baik. Nah, event yang ketiga saya adalah event Perbasi Cup 2. Itu saya pada kelas 12 tahun kemarin bulan 11. Pada event Perbasi Cup 1, kakak kelas dan alumni mendapatkan juara 1 kategori umur 18. Dan di tahun 2021 ini kami juga mengikuti Perbasi Cup 2, tak hanya kategori umur 18 juga, ada kategori umur 23 tahun. Jadi yang sudah kuliah pun bisa mengikuti event itu pada kategori umur 18. Saya sangat senang karena saya bisa setim dengan seangkatan saya yang pelajar, dan pada saat itu saya mengikuti 2 kategori umur 18 dan kategori umur 23. Pada kategori 18 tahun, alhamdulillah kami mendapatkan juara 1, dan pada kategori umur 23 juga mendapatkan juara 1. Yang saya rasakan saat itu sangat bahagia karena sudah mendapatkan 2 juara sekaligus. Nah, yang saya ucapkan terima kasih kepada coach yang telah mengajarkan kami. Dan saat itu saya mendapatkan gelar MVP. MVP ini pemain terbaik dalam kategori umur 18. Nah, dan pada bulan 12 tahun itu ada banyak event yang saya ikuti.
Selang seminggu setelah Perbasi ada event KBL, itu kategori umur 23, jadi banyak yang daftar, yang alumni juga daftar, kakak kelas saya. Nah, pada saat itu kami mendapatkan juara 2. Yang juara satunya itu alumni dari SMA 3 juga, jadi membawa nama SMA 3 juga. Dan pada selang sebulan kami mengikuti event Unity Cup 2 yang pada 2019 Unity Cup 1-nya. 2020 ya Coach ya. Nah, pada event 2021 bulan 12 Unity Cup 2 itu kategori umur 23 juga, dan banyak kakak-kakak kuliah yang mendaftar lainnya. Dan di saat itu kami mendapatkan juara 2 karena pas finalnya kami melawan kakak-kakak yang udah kuliah datang dari Medan. Jadi sangat sedikit sedih karena di Unity Cup 1-nya kami mendapatkan juara 1. Jadi pada tahun 2021-nya kami mendapatkan juara 2. Nah, dalam Excel ini yang kami utamakan adalah kedisiplinan dan karakteristik seorang. Dan yang saya dapatkan selama mengikuti Excel ini, saya dapat mendapatkan banyak pengalaman yang bisa memperluas pikiran saya, yang bisa untuk melanjut saya untuk ke jenjang yang lebih baik. Nah, banyak pengalaman yang saya dapatkan dalam ekskul ini untuk mendorong saya tidak berhenti untuk sampai di sini. Saya siap untuk mengikuti event-event selanjutnya. Nah, pada tahun 2022 pun tiba. Dan kami siap untuk mengikuti event-event berikutnya. Cukup sampai di sini cerita kisah pengalaman saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang baik atau yang tak pantas saya ucapkan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak kami Neni Aulia. Ibu sangat terharu sekali, bahkan Ibu mendengar ceritanya berdebar-debar. Karena Ibu juga dulu suka main basket waktu sekolah, tapi tidak pernah sampai sehebat Neni sampai memperoleh MTV sebagai pemain terbaik, dan juga teman-temannya itu yang satu tim itu sudah disupport oleh sekolah dengan menghadirkan coach terbaik sehingga kalian dapat prestasi. Jadi untuk yang lain itu dijadikan semangat, dijadikan juga motivasi supaya bisa sama-sama saling berkejaran dalam prestasi. Ya, baik, yang ingin bertanya kepada narasumber 1 Neni Aulia boleh mengetikkan di kolom chat. Nanti akan kita bacakan pertanyaannya ketika tiba sudah jadwal sesi tanya jawab. Ya, jadi ini masih mendengarkan dari paparan narasumber kita. Terima kasih sekali lagi Ananda kami Neni Aulia yang hebat, Masya Allah. Baik, kami lanjutkan lagi. Untuk narasumber kita yang kedua, ini berasal dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan atas nama Nisa Salsabila. Nisa Salsabila ini akan berbagi pengalaman mengenai prestasinya sebagai anggota Paskibra di Provinsi Sumatera Utara. Baik, anak kami Nisa Salsabila itu guru pendampingnya atas nama Ibu Sri Dona Rizky SPD. Kami coba anak kami Nisa, ya. Mohon maaf Bu Prima, sepertinya ada kendala teknis di SMA 1 Angkola Selatan karena sedang mati lampu. Baik. Jadi mereka minta untuk mungkin diundur menjadi urutan ketiga. Boleh dilanjutkan oleh Ananda kita Dani. Baik. Terima kasih.
Oke, terima kasih informasinya Bapak Mutakin. Baik anak-anak Ibu dan juga Bapak Ibu peserta webinar Semarak Siswa Berbagi untuk sesi 2. Maaf, seri 2 sesi 1. Ini kita lanjutkan ya, karena anak kita Nisa mungkin sedang ada kendala. Maka kita lanjutkan ke narasumber kita yang ketiga ini yang sudah bersemangat, yaitu anak kami atas nama Nur Ramadhani Zulputri, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Nopan dengan guru pendamping dan pembinanya Ibu Rosani Gultom SPD. Ya, ini anak kita Nur Ramadhani akan menyampaikan peran teknologi saat memenangkan kompetisi menyanyi. Benar ya anak kita Nur ya? Halo, Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini panggilannya tadi Dani ya? Iya, Kak. Iya, baik. Anak kami Dani ini kalau ada mau membagi, ada yang mau dibagikan, silahkan di-share, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan. Baik, ya, terima kasih Kak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan webinar Semarak Siswa Berbagi seri 2 sesi 1 yang dipersembahkan oleh TKI Kreatif Cabang Dinas Sidempuan tahun 2022. Salat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di kemudian hari. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Sidempuan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di webinar hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia TKI Kreatif Cabang Dinas Sidempuan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang hadir pada webinar pada hari ini. Baiklah, kepada kakak moderator, saya izin share screen. Silakan. Aduh, Ada Ibu umpet-umpet mati. Baik, sebelum saya memulai materi saya, perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Zulputri dari kelas 11 IPS dari sekolah SMA Negeri 1 Kota Nopan. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu peran teknologi dalam memenangkan kompetisi menyanyi. Baik, tunggu sebentar. Saya tidak tahu. Ya, dipersilakan anak kami Nur, tidak ada masalah. Ini share screen-nya sudah berhasil, Nak. Silakan dipaparkan saja. Baik, baik. Sebentar, Kak. Baik, mohon maaf sebelumnya. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu peran teknologi dalam memenangkan kompetisi bernyanyi. Adapun alasan saya untuk memilih mengenai kompetisi bernyanyi, karena sebelumnya saya telah mengikuti beberapa kompetisi dalam bidang menyanyi dan telah memperoleh beberapa prestasi sebagaimana dilampirkan dalam slide berikut ini. Saya pertama sekali mengikuti kompetisi menyanyi pada saat saya duduk di bangku SD, yaitu pada saat mengikuti FLS 2N SD di tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan pada saat FLS 2N tingkat SMP, dan dilanjutkan lagi pada tingkat FLS 2N SMA, dan mengikuti beberapa kompetisi menyanyi lainnya. Kemudian berikut ini adalah teknologi yang saya gunakan dalam mengikuti kompetisi bernyanyi.
Tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang ini kita tidak bisa dilepas dari yang namanya teknologi. Begitu pula kompetisi bernyanyi pada zaman sekarang ini kita banyak menggunakan teknologi. Berikut ini teknologi yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada smartphone ataupun biasa kita sebut handphone, di mana saya gunakan untuk mempermudah mendapatkan informasi mengenai perlombaan vokal solo. Kemudian saya gunakan juga untuk merekam video yang nantinya diikutsertakan dalam lomba vokal solo secara online. Contohnya FLS2N tingkat SMA tahun 2020 dan 2021 kemarin itu dilaksanakan secara online sehingga kita membutuhkan handphone ataupun kamera untuk merekam videonya. Kemudian selanjutnya saya menggunakan media sosial seperti YouTube, di mana saya gunakan untuk melakukan pemanasan sebelum bernyanyi dengan berbagai tutorial yang tersedia. Jika teman-teman ingin melakukan pemanasan, dapat dicari dengan kata kunci warm up vokal, nanti akan tersedia berbagai tutorial. Kemudian saya gunakan juga untuk mencari referensi lagu maupun instrumen, ataupun mencari cover lagu tentang lagu yang akan saya lombakan, ataupun untuk belajar mengimprovisasi lagu yang akan saya bawakan. Kemudian berikut ini adalah dokumentasi saya selama mengikuti beberapa perlombaan. Yang pertama yaitu ada FLS2N tahun 2021 tingkat provinsi kemarin, Provinsi Sumatera Utara, di mana saya berhasil mendapatkan 8 besar peserta di tingkat provinsi. Kemudian pada foto berikut ini saya mengikuti perlombaan sholawat di acara Madinah Cinta Sholawat tahun 2021 kemarin dan berhasil mendapatkan harapan 2 di mana menjadi satu-satunya sekolah umum yang berhasil mendapatkan juara pada perlombaan tersebut. Kemudian ini merupakan dokumentasi saya ketika mengikuti POR Senitek UGM tahun 2022 kemarin bulan Januari. Adapun yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah kita harus selalu percaya pada proses dan selalu melakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kita dapatkan. Dan ketahuilah, ingatlah bahwa setiap usaha ataupun proses itu membutuhkan motivasi intrinsik ataupun motivasi dari dalam diri kita sendiri. Artinya, secanggih apapun teknologi, sekuat apapun dukungan orang-orang sekitar, apabila kita tidak memiliki motivasi intrinsik ataupun motivasi dari dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa menjadi yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat sekali anak ibu. Ini atas nama Nur Ramadhani Zulputri, biasa dipanggil Dani. Ini prestasinya sudah bagus sekali, sudah sampai ke provinsi, dan disampaikan juga tips and triknya bagaimana itu motivasi dari dalam, belajar sendiri, melalui medsos, melalui YouTube ya. Itu sangat bagus sekali. Ini pengalaman sharingnya ini dijadikan bahan oleh teman-teman kita semua di sini, teman-temannya si Nur Ramadhani dan juga yang belum pernah mungkin pengen jadi penyanyi, pengen berprestasi seperti Nur Ramadhani, itu bisa mencoba tips dan triknya dari anak kami Nur Ramadhani. Terima kasih Ananda. Baik, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan anak kami atas nama Nisa itu sudah siap. Ibu coba cek sound terlebih dahulu. Nisa, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baik sudah. Bagaimana Nisa, sudah siap, Nak? Sebentar ya, Bu, lagi diproses. Baik. Oh, gitu. Tidak apa-apa, dipersiapkan saja anak kami Nisa.
Bagaimana kira-kira kalau misalkan sambil menunggu, kita coba sama-sama mendengarkan terlebih dahulu mungkin masing-masing 5 menit dari penyampaian dari pembina siswa ya. Nanti kalau misalkan anak kita Nisa, supaya waktunya tidak terbuang sia-sia, ini anak kita Nisa, nanti silakan dikonfirmasi kepada kami kalau sudah ready. Jadi ini kami perlu atau kita sama-sama bisa mendengar bagaimana sih pengalaman seorang guru pembina dari 2 anak kita, yaitu pembinanya Neni Aulia sebagai coach tadi panggilannya ya Neni, kemudian pembinanya anak kami Nur Ramadhani Putri, gitu. Pembinanya itu bagaimana sih pengalamannya, sharingnya, kesulitannya, kemudian apa motivasinya, apa langkah atau tips and triknya. Mungkin bisa disampaikan dari pembina yang pertama, dari Neni Aulia, itu pembinanya Bapak Muhammad Ali Sihotan. Halo Bapak, apakah Bapak bisa menyampaikan? Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk daring lah, Zoom di Semarak Siswa Berbagi seri 1, seri 2 ya, sesi 2. Dan yang tidak lupa pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang sepatutnya kita harapkan di kemudian hari. Yang saya hormati Bapak Ibu moderator dan Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir ya. Di sini saya sebagai pembina ekskul dari SMA Negeri 3 Kota Padang Sidimpuan. Yang tepatnya tadi dibilang Neni Aulia, panggilannya biasa di sini coach. Di sini saya mulai sebenarnya saya di sini alumni SMA Negeri 3 Kota Padang Sidimpuan tamatan tahun 2013. Dan di sini sebenarnya saya bisa jadi coach itu ada salah seorang guru dari SMA Negeri 3 Kota Padang Sidimpuan. Itu beliau superhero bagi saya. Sekarang itu Pak Yudi Setiawan itu sekarang ada di SMA 2 Binjai. Dari seorang pendamping dan dulunya adalah seorang murid, dan alhamdulillah jadi seorang coach mulai dari tahun 2014. Suka dukanya ngelatih anak-anak. Sebenarnya kalau dibilang bidang olahraga basket, kebanyakan orang pasti mikir udah main futsal aja, main volley. Jadi mungkin lebih biar menarik anak-anak murid yang ikut ekskul lah dikatakan. Kita punya trik-trik supaya tertarik gitu kan. Kita mulai dari istilahnya yang ikut mendaftar itu dari kelas 10, 11, kelas 12 gitu. Mungkin itu dia semua, ada yang dia satu kelas, ada yang dia 2 orang dari 2 kelas. Di situ saya berusaha ngumpulin anak-anak ini semua untuk membangun yang pertama tadi itu kekeluargaan dulu. Yang tadinya satu kelas lain, antara adik kelas dan kakak kelas itu kita satuin gitu kira-kira. Jadi di sini trik saya ngelatih. Sini kita ngerekrut putra dan putri gitu. Di sini kita berusaha untuk anak-anak ini biar lebih senang bermain basket. Seperti salah satunya Neni Aulia ini, beliau anak didik kita ini kelas 12 dan mohon maaf Pak Ali. Ya, Pak. Izin Pak Ali. Ya. Barusan kita dapat konfirmasi dari SMA 1 Kuala Selatan. Berhubung karena di sana listrik sudah hampir padam lagi, takutnya nanti. Siap. Mungkin boleh Pak Ali nanti kita lanjutkan ya. Terima kasih, kembali ke Terima kasih Pak Ali. Iya, terima kasih Pak Ali, nanti bisa lanjutkan ya Pak ya. Kita kasih kesempatan untuk anak kita Nisa Aulia. Baik, anak kami atas nama Nisa Aulia
Coba anak ibu bisa disampaikan. Halo, assalamualaikum nak. Nisa. Halo Nisa. Halo Nisa. Halo Nisa, suaranya belum terdengar nak. Assalamualaikum. Selamat sore Nisa. Iya, oke Nisa. Ini gambarnya penuh dengan model hologram nak. Oke, Nisa. Oke, coba diperdengarkan suaranya terlebih dahulu, Nisa. Iya, Bu. Oke, gambarnya tidak terlihat, nak. Coba videonya diaktifkan. Belum aktif, Bu, kameranya. Belum diaktifkan. Oke, sudah terlihat wajahnya. Oke, santai saja, tidak perlu grogi. Kalau permasalahan itu sudah di luar ambang batas kita, biasa saja. Ya nak ya, jangan grogi. Silahkan, sudah siap Nisa? Kenapa, Bu? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak kami Nisa Aulia, ini berasal dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan dengan guru pembinanya Ibu Sri Dona Rizky SPD. Kami persilahkan kepada anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Zoom pada kegiatan hari ini. Salawat beriring salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada Zoom hari ini, Bapak Ibu TKI Capdis Sidimpuan, Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Guru Pembina, dan yang teman-teman yang saya sayangi yang ikut Zoom pada hari ini. Langsung ke materi atau perkenalan. Kalau ada materi yang mau di-share, dipersilahkan Ananda. Sebentar ya, Bu. Oke, silakan. Ibu pembinanya bisa dibantu atau bagaimana, Bu?
Jadi nggak jadi Bu pakai slide karena filenya di komputer bukan di laptop yang ini Bu. Oh gitu, baik. Tanpa slide bisa dipaparkan, Nak? Bisa Bu. Bisa. Baik, silakan dilanjutkan, bisa. Yang pertama, terima kasih untuk kesempatan kali ini sebagai narasumber di kegiatan Semarak Siswa Berbagi seri 2 di sesi 1. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan Paskibra. Pertama-tama perkenalkan nama saya Disa Salsabila. Saya nama 14 April 2004. Saya kelas 12 IPA 1. Kurikuler yang saya ikuti adalah Paskibra sejak tahun 2019, yaitu kelas 10. Saya menjadi Purna Paskibraka tingkat provinsi di tahun 2021. Sebelum saya berbagi pengalaman saya akan menjelaskan sedikit apa itu Paskibra dan apa itu Paskibraka. Paskibra adalah suatu ekstrakurikuler yang dapat diikuti bagi anggota siswa di sekolah, menjadi pendia bagi anggotanya untuk membentuk nilai-nilai penting dalam dirinya, seperti nilai kedisiplinan, bertanggung jawab, cinta tanah air, dan lain-lain. Tugas utama anggota Paskibra adalah menjadi petugas upacara di sekolah, seperti pada upacara bendera rutin dan upacara di peringatan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas utamanya untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di 3 tempat, yaitu kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Paskibraka di Indonesia muncul pada tahun 1946. Hal ini bermula pada saat Presiden Soekarno memanggil ajudannya, yaitu Mayor Hussein Muntahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Sebelum saya menjadi Purna Paskibraka tingkat provinsi, saya mengikuti ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Angkola Selatan. Setelah saya menjadi Purna Paskibraka tingkat provinsi, saya dipilih untuk menjadi pembina di ekstrakurikuler Paskibra SMA 1 Angkola Selatan. Yang berjumlah 25 orang, yaitu 11 putra dan 15 putri. Kegiatan yang kami lakukan selama berjadwal 2 kali 1 minggu, yaitu di hari Kamis dan Sabtu, mulai jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan fisik, yaitu push up, sit up, lari, shuttle run, dan back up. Setelah kami melakukan latihan fisik, lanjut kepada latihan PBB. Latihan tersebut dilatih oleh senior dan guru pembina. Selain latihan PBB, sekali seminggu, yaitu tata upacara bendera seperti latihan upacara bendera,
dan latihan kepemimpinan dasar. Ini adalah contoh-contoh dokumentasi yang kami lakukan setiap 2 kali seminggu, yaitu kegiatan rutin. Dari ekstrakurikuler Paskibra di sekolah yang saya ikuti dari kelas 10, membawa saya menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Seleksi langsung ke menjadi Paskibraka provinsi harus mengikuti seleksi-seleksi Halo. Sepertinya jaringannya hilang lagi. Baik, sepertinya keluar ya. Anak kita tercampak dari ini. Mungkin bisa kita lanjut tanya jawab dulu, Bu Prim. Takutnya nanti. Ya. Baik, saya sudah merangkum ini beberapa tanya jawab. Seluruh Bapak Ibu, kemudian peserta, anak-anak hebat peserta webinar ini, semuanya boleh bertanya. Narasumber pertama kita itu Neni Aulia, itu berprestasi dalam bidang basket. Ya, kemudian yang kedua itu narasumber keduanya Nisa Aulia tadi, Nisa Salsabila itu berprestasi dalam Paskibra. Kemudian yang ketiga Nur Ramadhani ini berprestasi dalam vokal, ya, bagaimana memanfaatkan media dalam menunjang kemampuan berprestasi dalam olah vokal. Ya, jadi ada 3 narasumber kita. Saya ulang kembali, jika ingin bertanya itu sudah ada format yang disampaikan di grup chat, ya, di grup chatting kepada Neni Aulia tadi tentang basket, kemudian kepada Nisa Aulia tentang Paskibra, kemudian yang ketiga Nur Ramadhani itu tentang vokal. Halo anak kami Neni, maaf Nisa. Nisa ini share screen kembali. Bisa mungkin dimatikan terlebih dahulu untuk share screen-nya supaya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan mencoba membacakan sesi tanya jawab. Mungkin bisa untuk Nisa. Oke, terima kasih. Iya, saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama untuk Neni Aulia, ya. Ini ada dari Meliana Putri Simamora. Ini Neni Aulia sudah siap ya, Meliana Putri Simamora. Ini asal SMK Negeri 4 Padang Sidimpuan. Pertanyaannya kepada Neni, apakah kakak mengikuti ekstrakurikuler basket karena hobi atau utusan sekolah? Ya, karena hobi ataukah karena memang utusan sekolah? Ayo, coba anak kami, Neni ya, jauh itu pertanyaan pertama, nanti yang kedua Ibu bacakan, baru Neni menjawab. Ini yang pertama dulu. Silakan Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab dari pertanyaan. Saya mengikuti ekskul basket dengan kemauan sendiri ataupun hobi saya. Ada unsur keterpaksaan dari atau yang diutuskan dari sekolah. Kami mengikuti ekskul dari kemauan sendiri, jadi nggak ada dari utusan-utusan sekolah. Oke, baik, itu jawabannya ya, simple dan sederhana ya, memang saya pengen jadi atlet basket, begitu kali ya, gitu ya, anak kami Neni ya. Baik, terima kasih Neni. Kemudian jawab untuk pertanyaan yang kedua, ini ada dari Andi Saputra, asalnya SMK Negeri 3 Panyabungan. Pertanyaannya untuk Neni, saya ingin bertanya,
Apa yang membuat Anda menjadi suka dan hobi pada kegiatan ekskul bola basket? Kan saya habis ini. Silakan, Neni dijawab. Yang bikin suka itu apa? Pertanyaannya. Nah, yang membuat saya suka untuk ekskul basket karena saya mendapatkan banyak saya banyak mendapatkan hal-hal positif yang bisa membimbing saya untuk terus bertahan di ekskul itu, dan banyak ilmu-ilmu yang diberikan coach, jadi saya bisa membuat saya untuk bertahan dalam ekskul itu. Jadi sampai saat ini saya bisa bertahan dalam ekskul itu karena saya nyaman dengan di sekitar saya, kakak-kakak kelas, adik-adik kelas, dan coach saya yang mengajarkan. Oke, baik. Itu jawabannya ya. Karena memang ekskul itu juga menambah banyak teman, ya. Iya, oke Neni. Ini pertanyaan terakhir ya Neni, dari Nurul Hanifah Nasution, asalnya dari SMA IT Darul Hasan, ya. Ini tidak tertera Darul Hasan Padang Sidimpuan kah mungkin? Ini pertanyaannya, dengan posisi Neni kakak yang selalu menang di setiap perlombaan, pernah nggak kakak itu di posisi sedang kalah dalam pertandingan? Dan apa sih yang membuat kakak semangat bangkit lagi? Oke, terima kasih. Silakan Neni. Nah, dulu waktu kelas 10 saya pernah mengikuti event yang dalam event itu saya tak juara karena memang perasaan saya masih kelas 10, masih banyak event-event selanjutnya yang bakal saya hadapi, dan pada saat itu juga ilmu saya belum berkembang pada kelas 10, dan pada kelas 11 juga pernah, tapi alhamdulillah lebih kebanyakan mendapatkan juara. Iya. Bagi mungkin waktu itu masih cupu ya, sekarang sudah suhu ya. Gitu ya. Oke, Masya Allah. Jadi sudah 3 pertanyaan, ini anak kita Neni sudah menjawabnya. Kemudian Ibu beralih dulu kepada anak kita Nur Ramadhani, atau biasa dipanggil Dani ya. Oke, halo. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam Kak. Oke, baik, coba Ibu bacakan dulu ya. Ini pertanyaan untuk Nur Ramadhani, pertanyaan yang pertama dari Anissa Fitri, asalnya SMK Negeri 3 Panyabungan. Pertanyaannya, apa motivasi kakak dalam mengikuti semua lomba yang kakak ikuti yang bisa kami contoh dalam setiap perlombaan? Oke, silakan Nur. Dani. Baik, ya, terima kasih Kak. Motivasi saya dalam mengikuti semua perlombaan, terutama kompetisi menyanyi ini, yang pertama, saya selalu percaya pada prosesnya, selalu berusaha, selalu melakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang saya miliki, dan selalu mengingat bahwa mungkin hal-hal hebat yang kita lihat di luar sana itu selalu memiliki proses ataupun perjuangannya terlebih dahulu sebelum sampai ke titik tersebut. Kemudian di setiap perlombaan itu kan terkadang kita tidak mendapatkan kemenangan. Nah, di saat seperti itu kita tidak berkecil hati, kita lebih ke mengambil pengalaman ataupun mengambil hal-hal baik dari kompetisi yang kita ikuti gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini lebih kepada mencari pengalaman gitu ya, supaya juga termasuk tadi seperti yang si anak kita Neni juga, supaya dapat teman yang banyak. Teman yang banyak itu juga bisa menambah juga mindset open minded kita ya, Nak. Kemudian pertanyaan keduanya dari Yulia Ismayani, asal SMA Negeri 3 Panyabungan, yang mau ditanyakan, apa saja sih yang narasumber lakukan agar mendapatkan kemenangan, dan apakah narasumber atau Dani itu mendapatkan bimbingan khusus dari sekolah? Karena tadi yang disampaikan kan karena tips dan triknya aja gitu ya. Apakah mendapatkan bimbingan khusus dari sekolah?
Apakah pembimbing itu juga membimbing narasumber sehingga mendapatkan kemenangan? Jika narasumber tidak mendapatkan bimbingan atau belajar sendiri, bisakah narasumber memberikan trik supaya bisa mendapatkan kemenangan? Nah, kalau itu triknya sudah dijawab tadi ya. Oke, silakan anak kami Dani dilanjutkan. Bagaimana cara mendapatkan kemenangan itu dan apakah dapat bimbingan dari sekolah? Itu intinya. Kalau bimbingan dari sekolah, kebetulan di sekolah kita ada guru seni musik yaitu Ibu Rosani Gultom, sehingga saya juga mendapatkan setidaknya ada bimbingan dari sekolah. Tapi kita terlatih yaitu kita tidak terlalu sering secara face to face ataupun tatap muka. Kita menggunakan teknologi seperti WhatsApp. Misalnya saya merekam suara saya dari rumah, kemudian saya kirimkan kepada Ibu Rosani, kemudian beliau nanti mengoreksi di mana letak kesalahannya, kemudian saya perbaiki lagi. Seperti itu, Pak. Oke, berarti dapat ya bimbingannya tetap dari sekolah dapat ya gitu. Iya. Teringatnya boleh Ibu nanya nih, Dani ini ngerekam suaranya ada studio atau memang di kamar atau di kamar mandi? Di ruangan sekolah. Oh, di ruangan sekolah yang memang sudah disterilkan ya lokasinya ya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir dari Dina Yuliasti, asalnya SMK Negeri 3 Panyabungan. Pertanyaannya, Kak minta tips cara melatih diri sendiri agar mendapatkan suara yang bagus dalam menyanyi. Silakan. Mungkin kalau untuk suara yang bagus itu tergantung ke bakat ataupun talenta seorang mulai dari dia lahir. Tapi mungkin dapat kita latih dengan banyak-banyak latihan. Bisa dilihat di YouTube banyak pelatihan mengenai vokal solo, bagaimana cara menyanyi dengan benar. Terus mengurangi makan makanan berminyak, minum es, ataupun hal-hal yang dapat merusak tenggorokan gitu kali Kak. Oke, baik. Mantap sekali tipsnya. Sudah seperti seorang vokalis solo internasional profesional. Ya, itu adalah satu usaha. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal jariah ketika kamu kasihkan kepada temanmu mengikuti dan itu bermanfaat buat mereka. Baik, terima kasih Nur Ramadhani Putri. Kita beralih kepada ananda kami Nisa. Halo Nisa. Iya Kak. Suaranya bergema ini. Mungkin di satu tempat ada dua yang menyalakan speaker. Coba dipadamkan yang satu. Oke, saya coba bacakan ya untuk Nisa. Yang pertama itu dari Nurul Hanifah Nasution, asalnya SMA IP Darul Hasan Kota Padang Sidimpuan. Pertanyaannya, apa perubahan di dalam diri kakak yang kakak alami setelah mengikuti kegiatan Paskibra tingkat Provinsi Sumatera Utara? Adakah perubahan ketahanan fisik ataupun perubahan cara berpikir wawasan kakak? Seperti itu Nisa. Silakan dijawab Nisa. Oke, terima kasih kepada Kakak Narator. Pertama saya akan menjawab dari Nurul Hanifah Nasution. Iya. Jadi perubahan yang saya rasakan setelah menjadi Purna Paskibraka, pertama pastinya rasa tanggung jawab saya terhadap apa yang saya lakukan, apa yang amanah yang diberikan kepada saya semakin bertanggung jawab. Karena selama di pelatihan Paskibraka tingkat provinsi itu diajari Oke, sudah hilang ekornya. Silakan. Dilatih dan diajari dan dibiasakan untuk bertanggung jawab. Terus perubahan selanjutnya adalah saya lebih percaya diri
lebih percaya diri. Dicoba matikan dulu speakernya. Ya, sebentar ya Kak. Iya, iya boleh. Oke, sudah siap? Oke, saya ingin jawab sekali lagi. Iya. Dimatikan speakernya di tempat yang lain. Coba seperti itu disampaikan kepada temannya mungkin. Iya. Oke, sudah. Oke, dicoba. Saya Di laptop kamu sendiri, speakernya gimana coba? bukan Bu, ada di sebelah saya. Oh ya, coba diangkat dulu, berpindah dulu ke tempat yang lain. Supaya misalnya aman. Ini misalnya terlihat wajahnya sudah mulai gagal fokus. Ayo senyum dulu, Nak. Iya, tidak apa-apa, itu sudah biasa ya. Oke, sudah? Silakan. Oke, saya akan Ibu pembinanya mungkin bisa dibantu supaya mengkondisikan anak kita Nisa supaya tidak terganggu saat menjawab. Tolong dibantu Ibu pembinanya. Oke, saya Gak apa-apa kalau ibu pembinanya mau duduk di dekat Nisa juga nggak apa-apa Bu, silakan Bu. Terus nanti device-nya Nisa sepertinya ada dua yang aktif. Coba dimatikan satu Nak ya, biar nggak double suaranya ya. Handphone mungkin bisa nyala. Handphonenya. Coba tes Nisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul tadi. Bahwa perubahan yang saya rasakan adalah pertama itu kepercayaan diri saya semakin meningkat. Sebelumnya saya bukan nggak percaya diri, tapi lebih bertambah. Terus kekuatan fisik ya tentunya bakal bertambah karena hampir 1 bulan dilatih siang, sore, pagi, malam, dilatih fisik, otomatis fisik juga bakal semakin meningkat. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua dari Anistuti Zebua, asal SMA Negeri 1 Angkola Selatan. Pertanyaannya, apa motivasi kakak untuk menjadi paskibra provinsi? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anistuti Zebua. Pertama, motivasi saya untuk menjadi paskibraka provinsi adalah dorongan pertama dari orang tua dan kepala sekolah yang mendorong saya untuk menjadi seperti ini. Karena itu Kak, di 2020 kan tidak ada seleksi, tidak ada untuk paskibraka atau maupun nasional, provinsi, kabupaten kota. Jadi sebenarnya ini tuh udah bukan di angkatan saya Kak. Saya kelas 12, itu harus di kelas 11. Wajib di kelas 11, tetapi sebagian kabupaten kota itu memberi kesempatan untuk siswa-siswi yang mau ikut, tapi sudah terlambat angkatannya. Dan di situ juga bukan saya sendiri yang kelas 12, ada dari Kabupaten Toba, Kabupaten Paluta, Kabupaten Nias juga ada. Oke, baik. Jadi motivasinya itu juga karena ada juga dukungan dari sekolah ya, orang tua juga, dari dirinya sendiri juga, seperti itu ya. Pertanyaan terakhirnya ini dari Sri Wahyuni, dari SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi. Pertanyaannya, kenapa kakak memilih kegiatan paskibra
Apakah karena keputusan sekolah ataukah kemauan sendiri? Karena fisik kakak mendukungkah? Nah, gitu. Hal-hal negatif apa yang kakak rasakan ketika mengikuti Paskibra? Nah, ini pertanyaan biasanya nanyanya yang positif-positif ya. Ini hal negatifnya apa? Jadi yang pertama, kenapa memilih Paskibra? Kemudian yang kedua, hal negatif apa saat mengikuti Paskibra? Oke, silakan Nisa dijawab, nah. Mute, masih termute, nah. Dibuka mute-nya dulu. Oke. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari Wahyuni Lubis. Pertama, kenapa kakak mengikuti kegiatan Paskibraka? Apakah kakak ada keputusan dari sekolah atau kemauan sendiri? Yang pertama itu memang kemauan saya sendiri. Di kelas 10 saya juga mengikuti ekstrakurikuler itu atas kemauan sendiri, akan tetapi diseleksi juga oleh senior. Terus saya mengikuti Paskibra Kecamatan di 2019. Yang kedua memang kemauan saya sendiri, terus fisik saya juga mendukung. Di 2020 saya mengikuti Paskibraka Kabupaten, tetapi itu MTQ yang diselenggarakan di kecamatan saya sendiri, yaitu Angkola Selatan. Terus, dan apa saja hal-hal negatif yang kakak rasakan saat mengikuti kegiatan Paskibra? Hal-hal negatif itu sedikit sih, yang lebih banyak hal positif, karena kegiatan Paskibra kan sangat membantu dalam diri kita sendiri, menjadi mandiri, percaya diri, berani, bertanggung jawab, disiplin. Nah, hal-hal positifnya itu paling cuman yang kayak mungkin hal negatifnya itu mungkin lebih ke capek, waktunya itu sedikit untuk main-main. Ya harus dikuat-kuatkan mental sama fisik biar yang di jalan itu terasa nikmat. Jangan terlalu dipikirkan hal negatifnya. Oke, baik. Terima kasih Ananda kami, Nisa Salsabila. Ini di sini juga ada yang angkat tangan, raise hand ya. Namanya Julia Hapipah. Oke, Julia Hapipah, boleh dibuka mute-nya dulu. Silahkan speakernya diaktifkan. Boleh bertanya kepada narasumber siapa? Julia Hapipah. Halo, halo Julia Hapipah. Ini di sini. Ya, iya, silakan. Julia Hapipah mau bertanya kepada narasumber yang mana? Mungkin videonya bisa dinyalakan ya, Julia Hapipah, supaya terlihat juga wajahnya, nak. Ini anak atau ibu ini? Ya, tunggu ya, Kak. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan Julia. Mau bertanya kepada siapa ini? Untuk narasumber 1. Narasumber 1, berarti Neni ya, Neni Aulia. Oke, silakan. Kak, apa saja hal-hal yang positif yang kakak dapatkan dari ekstrakurikuler basket? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak yang sudah bertanya. Apa saja hal positif yang kakak dapatkan dari ekstrakurikuler basket? Nah, yang saya dapatkan, banyak hal positif yang saya dapatkan dari ekskul ini, dan terutamanya saya bisa menjadi yang mandiri dan bisa menjadi lebih baik di saat saya down atau lagi mengikuti event-event yang tak juara. Saya bisa bangkit untuk mendapatkan kejuaraan itu, dan banyak hal positif lainnya yang saya dapatkan dari ekskul basket ini. Baik, bagaimana Julia Hapipah, sudah berkenan dengan jawaban dari Neni? Ya, Bu. Oke, terima kasih Julia. Apakah ada lagi? Ini ada informasi dari Ketua TKI Kreatif. Di sini ada absensi. Silakan anak-anak, ibu semua di sini boleh mengisi absen.
untuk seri 2 sesi 1 ya, ini akan mendapat sertifikat. Sertifikat ini nanti bisa dilampirkan bahwa kamu mengikuti seminar, kamu adalah anak-anak yang kreatif ya. Jadi silahkan mengisi absensi, linknya sudah ada di kolom chat dan sudah di-share oleh panitia. Silahkan, kalaupun mau di-share ke grup WhatsApp diperbolehkan. Baik, terima kasih untuk narasumber kami 3 orang dan juga sudah begitu hebat dan percaya dirinya menjawab pertanyaan dari para peserta narasumber, dari para peserta webinar hari ini. Jadi kita lanjutkan kembali acara kita, yaitu tadi penyampaian kata-kata pemaparan sedikit ya mengenai pengalaman menjadi guru pembina bagi ketiga narasumber kita. Tadi mungkin Bapak dari SMA 3 Sidimpuan, Bapak Muhammad Ali Sihotang tadi sudah sedikit menyampaikan, maaf tadi terputus. Boleh dilanjutkan Pak sedikit. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Sri Dona Rizky dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan. Kemudian dilanjutkan yang terakhir oleh Ibu Rosani Gultom dari SMA Negeri 1 Kota Nopan. Mohon waktunya kira-kira 5-7 menit. Kami persilakan pertama dari Bapak Muhammad Ali ya. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu saya sambung saja yang tadi biar waktu cepat. Di ekskul basket ini sebenarnya yang pertama itu yang kita mainkan itu adalah disiplin, karakter, dan mungkin mental, fisik, anak-anak yang ada di ekskul basket ini kita bangun. Mungkin rata-rata yang masuk di ekskul basket itu sebenarnya kita mulai dari nol. Basket, dia mulai ekskul basket, dia mulai ikut ekskul basket ini, dia kebanyakan mulai dari nol. Mungkin dari tahun 2014 sampai sekarang mungkin alumni yang lain sudah ada juga yang sukses di perkuliahan di tingkat mungkin dari SMA Negeri 3 ada juga sudah mengikuti Kejurda membawa nama daerah kota pada Sidimpuan dari 2017 sampai 2019 dan di sini di ekskul basket ini sebenarnya kita memiliki latihan itu seminggu 3 kali. Kita buat Selasa, Kamis, dan Sabtu. Setiap materi Selasa itu kita punya materi fisik. Jadi anak-anak mulai dari putra atau putri kita latih fisik, kita latih mental. Dan bukan itu juga. Jadi setiap hari-hari latihan kita punya step-step. Memang betul-betul kita punya program. Biar si anak ini istilahnya, loh aku main basket, tapi kok susah ya gitu. Jadi kita buat si anak ini biar nggak jenuh. Jadi setiap hari latihan kita buat program, misalnya Selasa latihan fisik, latihan mental, dan mungkin kita lanjut lagi di hari Kamis kita latihan mungkin teknik dari macam-macam teknik yang diajarkan, dan di Sabtu kita bermain game. Jadi di ekskul basket ini sebenarnya kalau saya katakan peminatnya dikit, tapi setiap tahun ke tahun selalu kita punya trik untuk aku ikut basket deh, ternyata ini juara ya, jadi kakak-kakak selain saya sebagai pelatih SMA Negeri Kabupaten Sidimpuan, mungkin seperti Adinda Neni Aule ini salah satu ketua basket di SMA Negeri Kota Padang Sidimpuan, mungkin mulai dari level dari 2014 mungkin Adinda Neni Aule ini orang kedua yang dari putri yang mimpin jadi ketua gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Itu saja Pak? Ya. Iya, baik. Ini tampaknya Bapak begitu dekat dengan anak-anak juga ya Pak. Kalau saya jadi siswanya juga, saya selain minta jadwal, saya juga minta nongkrong bareng ini Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ali Sihotang. Kami lanjutkan kepada pembina berikutnya, itu Ibu Sri Dona. Ibu Sri Dona ini dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan, di mana anak-anak bisa salah satu. Dipersilakan Ibu Sri Dona.
Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya sebagai pembina dari Nisa Salsabila dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan. Kebetulan Bu, saya ini bukan guru pembina Paskibrah. Yang guru pembina Paskibrah itu adalah kepala sekolah kami, Bapak Dr. Randus M. Taufik Hidayah. Cuma saya koordinator dalam kegiatan ekstrakurikuler dan ini saya mewakili untuk anak kami yang namanya Nisa Salsabila. Kalau berdasarkan pengalaman sebagai pembina Bu, banyak suka dan dukanya. Sukanya ketika anak-anak itu termotivasi, bersemangat dalam mengikuti latihan setiap harinya. Kebetulan untuk ekstrakurikuler, kalau dia waktunya mepet, setiap hari kami akan mengadakan latihan. Kebetulan untuk Paskibrah itu diadakan hari Kamis dan Sabtu pada pukul 3 sampai jam 5 sore. Kalau dukanya Bu, kalau anak-anak ini kalau diajak latihan kadang merasa capek. Sebagai guru pembina, saya selalu memotivasi anak-anak kami agar tetap bersemangat walaupun di dalam perlombaan ada kalah dan menangnya. Dan untuk kegiatan tim kreatif ini, kegiatan berbagi semarak siswa ini, untuk kami dari SMA Negeri 1 Angkola Selatan sangat memotivasi dan ingin kegiatan ini terus lanjut agar anak-anak lebih kreatif lagi, apalagi di bidang IT-nya. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Tim Kreatif yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan acara ini siswa-siswi di cabang Dinas Pendidikan makin termotivasi, makin bertambah lagi ilmunya, sehingga ke depannya anak-anak kami menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang membanggakan. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Dona sudah menyampaikan bagaimana pengalaman suka dukanya menjadi pembina Paskibrah. Baik, yang terakhir dari SMA Negeri 1 Kota Novan, Ibu Rosani Gultom, yang siswanya bernama Nur Ramadhani Zulputri di bagian vokal solo. Silakan Ibu Rosani Gultom. Ya, terima kasih Ibu Prima Lydia. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Ya, pertama saya juga ucapkan terima kasih kepada tim PKI Kreatif Cabdis dan juga dukungan Bapak Cabdis beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah pada kegiatan ini. Saya sebagai pembimbing dari narasumber pada hari ini sangat bersyukur dan sangat senang kegiatan ini berlangsung karena ada dua sebenarnya yang paling saya petik dari kegiatan ini, khususnya untuk anak kami. Nani di sini diajarkan menjadi seorang public speaking, bisa berbagi dan juga kami dapat ilmu dari teman yang lain. Yang mau saya sampaikan sebenarnya tidak banyak Bu. Kalau seperti yang dibilang si Nani tadi, dan saya sebagai guru pembimbing tidak begitu susah sebenarnya untuk mendidik Nani karena tadi dia memiliki motivasi intrinsik tadi dari dalam. Kita sebagai pembimbing ini sebenarnya hanya sebagai mobilitas, hanya membangun dia mau diapain, dia mau aja seperti itu Bu. Itu dari si Nani. Dan untuk saran untuk adik-adik semua, siswa-siswa anak kami, semua SMA, SMK yang ikut di dalam JOM ini pada kegiatan semarak siswa berbagi, mari berikutnya berkontribusi, mari belajar apapun itu. Saya ada istilah, mari kepo terhadap ilmu baru, gitu. Kita kepo terhadap ilmu baru, mungkin banyak yang mau kita sharingkan, banyak yang kita bagi, banyak juga yang akan kita dapat seperti itu. Itu saja dari saya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih Ibu Rosani Gultom. Baik, terima kasih kepada 3 pembina. Oke, baik, terima kasih kepada 3 orang pembina yang sudah menyampaikan pengalamannya dan itu dijadikan motivasi bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu
Kemudian anak-anak kami peserta hebat webinar yang berbahagia sampai sore ini kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi sebelum kami menyampaikan sesi tanya jawab sudah kita akhiri, pemaparan juga semuanya sudah sampai. Kami sampaikan lagi kepada Bapak Ibu bahwa Semarak Siswa Berbagi seri 2 sesi 2 itu insya Allah ya laksanakan Sabtu 12 Februari 2022 di mana ini akan menampilkan SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan, SMA Negeri 3 Panyabungan, kemudian SMA Negeri 1 Panyabungan. Silakan seluruh dari kita sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Siti Aminah, semua yang ada di sini adalah kita. Jadi tidak harus sekolah kita, mari kita berpartisipasi untuk mendukung anak-anak kita semua di sini menjadi orang yang lebih percaya diri, untuk lebih kreatif, juga menjadi sumber inspirasi bagi yang lainnya. Silakan dinantikan Bapak Ibu untuk seri berbagi berikutnya. Sebelum saya tutup, mari dibuka semua videonya. Ini adalah sesi yang paling menyenangkan, yaitu sesi foto bersama. Silakan videonya dinyalakan ya. Bapak Farhan, kemudian Ibu Yulia, anak kami Givani Anastasia. Silakan dinyalakan videonya. Di sini ada 5 halaman agar saya screenshot. Nanti kalau sudah saya hitung 1, 2, 3, baru akan saya letakkan, saya pindahkan ke tempat lain. Jadi kita tidak tahu ini kita berada di halaman berapa. Jadi 5 kali pose, berikan 5 kali senyum terbaik. Oke, ini halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Ini anak kami ada yang terlihat keningnya saja ini, kebanyakan terlihat keningnya saja. Coba agak diperbaiki dulu. Pastikan berada di tengah ini ya, video supaya wajahnya terlihat. Oke, kita masuk halaman ketiga ini. 1, 2, 3. Iya, senyumnya sudah paling manis, Masya Allah. Oke, kemudian halaman keempat. Iya, halaman keempat ini tidak ada terlihat ini videonya. Oke. Baik, yang terakhir halaman kelima. Baik, sudah selesai Bapak Ibu. Izinkan saya menutup acara ini. Bapak, Ibu hebat semuanya, anak-anak kami, narasumber, kemudian panitia, pembimbing, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sampai saat ini masih tetap setia berada di sini untuk mensupport kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sudah saatnya saya mengakhiri pertemuan ini. Mari kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran acara hari ini. Tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak kami narasumber. Kalian benar-benar hebat. Kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri untuk percaya diri, untuk hadir dan menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bersedia berbagi ilmu kepada kita semua sore ini. Tentunya juga terima kasih sebesar-besarnya kepada tim kreatif Sidimpuan dan juga support yang besar dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan untuk kegiatan hari ini. Semoga paparan yang disampaikan oleh para narasumber kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak hebat kami, saya Prima Lydia sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan permohonan maaf atas segala sikap dan penyampaian yang kurang berkenan. Semoga silaturahim kita tetap terjaga, kita semua tetap sehat. Sampai berjumpa lagi pada webinar Semarak Siswa Berbagi seri 2, sesi 2. Ditunggu nanti informasinya dari tim kreatif Cabang Sidimpuan. Terima kasih atas atensinya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKI Kreatif.